Shalom, apa kabar semuanya? Pasti sangat luar biasa. Kali ini kita akan podcast remaja dan pemuda, menyajikan obrolan tak terduga, menginspirasi dan dapat mengubah hidup kita. Bersama saya, Sonia Ayu. Sebelum kita podcast, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan podcast Tuhan, Kau yang berkati ya Tuhan, berkati setiap telinga, hati, pikiran, dan mata kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus dengan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk setiap hati kami ya Tuhan, agar kami bisa membuka untuk sesuatu yang baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, inilah setiap kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, siapa ya kira-kira? Nah, beliau ini dulunya pernah ada di pemuda dan remaja GKJ Nusuan. Wah, ada yang bisa tebak? Ya, kita sambut Mas Prasetyo Adi Rukminto. Halo Mas. Hai, halo Sonia. Bener ya, Mas Prasetyo Ya, Adi Rukminto ya? betul. Oh ya. Halo, remaja dan pemuda GKJ Nusuan. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Adi Rukminto. Saya pemuda remaja sekolah minggu di Nusuan. Oh ya. Saya sempat melayani jadi ketua komisi pemuda di tahun 2000-an. Jadi mungkin beberapa dari saudara-saudara ada yang kenal saya bisa dipanggil Dadi sih. Oh, Mas Dadi. Oh, Ya. jauh sekali ya Mas ya namanya ya. Ya, jadi beberapa mungkin adik-adik atau saudara-saudara, saya dulu di Getsemani di kelompok 8. Jadi sekarang saya pulang kampung ini. Oh, pulang kampung ya. Oh iya. Oke. Gimana nih Mas kabarnya Mas Dadi? Senang sekali saya ketemu dengan teman-teman muda Nusuan sekarang. Saya sangat bersyukur di tengah pandemi seperti ini, teman-teman Nusuan punya terobosan. Tuhan berikan hikmat untuk bisa menembus ruang dan waktu lewat teknologi multimedia seperti ini. Oh, mantap. Artinya begini, saya melihat di saat pandemi ini banyak pemuda, banyak remaja yang sebenarnya membutuhkan berita sukacita, membutuhkan banyak semangat dari kita supaya mereka tidak punya pengharapan di masa pandemi ini, Sonia. Oke, mantap Mas, mantap banget ya Mas Dadi ini. Terus masa pandemi seperti ini makin sibuk atau malah makin free Mas? Sebenarnya Makin sibuk. kesibukan itu sekarang kan tinggal diganti aja dari yang banyak onsite jadi online. Ya. Yang dulunya ketemu bisa langsung face to face. Sekarang ketemunya online, serba online ya. Betul. Sekarang ya. Oh iya. Makanya saya senang sekali tadi beberapa tahun yang lalu saat dikabari Sonia dan beberapa pengurus untuk saya boleh ngisi. Saya bersyukur sama Tuhan, ternyata hikmat itu Tuhan berikan untuk pemuda Nusuan. Ya. Sehingga saya percaya akan banyak generasi muda yang terberkati latihan ini. Amin. Terima kasih Mas. Dan tema kita kali ini adalah The Future is Youth, yang diambilkan dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, ayat nasnya adalah ayat ke-6. Teman-teman yang di rumah kalau ketemu katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Oke, saya membacakan ayat ke-6 ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, yang menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Nah, sesuai dengan temanya nih, The Future is Youth. Masa depan adalah anak-anak muda. Siapa sih anak-anak muda ini? Ya saya, ya teman-teman yang di rumah, dan seluruh pemuda dan remaja adalah anak-anak muda. Tapi yang jadi pertanyaannya nih Mas, kenapa sih anak-anak muda? Ada apa sih dengan anak muda? Ya. Begini Sonia, yang pertama kita harus tahu nih, yang namanya sebuah bangsa atau sebuah peradaban sangat ditentukan dengan anak muda. Ya. Karena anak muda, kemarin saya sempat buka-buka literasi begitu. Jadi anak muda itu penerus generasi. Bahkan Mazmur 127 ayat 4 dan 5 saya bacakan untuk saudara-saudara. Mazmur 127. Saudara boleh baca di rumah.
Mazmur 127 ayat 4 dan 5 mengatakan seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sonia, kita tahu sekarang kita memasuki revolusi industri 4.0. Jadi kemarin sudah mulai beberapa hal yang baru. Bahkan kita masuk yang namanya new normal, banyak hal yang baru. Saya percaya di sini anak muda punya peran yang penting. Karena ke depan nanti kita akan tahu bahwa anak muda akan menjadi sebuah penentu bagaimana bangsa, bahkan bagaimana kegerakan gereja ini ke depannya, begitu Sonia. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang anak-anak muda ya, anak-anak muda ini saya tuh sangat excited. Kenapa? Sebenarnya anak-anak muda ini gudangnya orang-orang yang punya prestasi dan gudangnya orang-orang yang punya semangat tinggi, betul? Nah, salah satu contohnya nih di media GKJ Nusuan, banyak banget anggotanya yang masih pemuda dan remaja, betul kan? Ya. Dan itu salah satu contoh di mana pemuda dan remaja itu punya semangat yang tinggi. Tapi terkadang banyak juga Mas yang belum mengerti nih setiap potensi dan kemampuan mereka, bahkan identitas mereka. Cara untuk mengetahui kemampuan dan identitas mereka tuh gimana ya Mas ya? Oke, begini. Yang pertama, untuk mengetahui potensi dan bakat teman-teman yang di rumah, anak-anak muda, yang pertama adalah diarahkan untuk saling membangun dan menguatkan di dalam persekutuan. Karena firman Tuhan mengatakan pergaulan yang baik itu sangat menentukan. Saya bacakan ayatnya. Kemudian kita harus mendampingi dan mengerti serta menemukan panggilannya. Kadang seperti ini, kita tidak pernah bisa menilai seekor ikan dengan caranya dia memanjat pohon misalnya. Karena pasti beda. Iya, beda. Demikian juga tidak mungkin seekor gajah menyelam. Artinya seperti ini. Anak muda itu jangan dihakimi. Beberapa orang punya talenta masing-masing. Masing-masing ya, betul. Tugas kita di sini adalah bagaimana kita arahkan beberapa saudara yang muda, sobat terkasih di rumah untuk melayani Tuhan. Karena nanti kita bacakan juga ayatnya, anak-anak muda yang mulai dari kecil sudah mengenal Tuhan. Saya ini produk dari keselamatan di GKJ Nusuan. Saya percaya taburan dari guru sekolah minggu saya, taburan dari pembina remaja, taburan dari pembina-pemuda yang saya terima, itu membawa nilai yang penting dan positif di saat saya dewasa sekarang. Jadi saat saya dulu ikut mentoring PA dengan beberapa senior saya di Nusuan, dan saat ini itu membuat saya jadi tahu, oh ternyata ayat itu bisa hidup seperti ini gitu dan ya. menguatkan Sonia, begitu Sonia. Oh iya, terima kasih Mas. Dan yang paling penting sebenarnya adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan juga di ayat ke-6 tadi ya, ayat nas kita bahwa tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu sudah dikatakan Tuhan untuk kita ya, bahwa levelnya kita udah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Udah bukan lagi terang untuk teman-teman dan keluarga, tapi tahapnya udah terang bagi bangsa-bangsa. Nah, tapi ada beberapa kasus juga ya Mas ya, ketika mereka sudah mengetahui setiap potensi mereka, tapi mereka tuh enggan berpelayanan gitu. Contohnya ketika saya mengajak nih teman-teman untuk ikut pelayanan di pemuda, mereka bilang, saya nggak bisa Mbak, saya nggak pinter gitu. Wah, saya malah jadi curhat ya. Ya seperti itu Mas. Nah, gimana sih kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa gitu untuk mengajak adik-adik untuk ikut pelayanan? Ya, sebenarnya masalah ini dihadapi setiap generasi Sonia. Jadi setiap generasi menghadapi yang namanya kesulitan untuk rekrutmen atau mengajak beberapa potensi anak muda di tiap kelompok. Tadi kembali ke poin yang tadi. Yang pertama jangan dihakimi. Karena kadang beberapa teman-teman kita hanya belum tahu potensinya. Kalau sekarang ada teman-teman yang di sini melayani di multimedia, saya bersyukur. Karena mungkin waktu mereka dulu mau daftar tidak bisa gitar. Atau tidak bisa mereka melayani di sekolah minggu misalnya, atau di pelayanan yang sifatnya formal. Formal. Banyak yang di balik layar. Tapi sekarang ada yang namanya
talenta mereka bisa disalurkan di multimedia misalnya. Karena begini, anak-anak muda Tuhan, kalian harus tahu bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan ke kalian, Tuhan pasti akan pengen dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kalian simpan talentanya, tidak berkembang. Jadi Sonia, yang pertama tadi, kita yang aktif di gereja atau aktif melayani, jangan menganggap mereka sebelah mata, memandang mereka sebelah mata, dan jangan menghakimi, karena mereka itu juga sebenarnya pengen melayani mungkin, cuma tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya ya. Yang pertama adalah dekati mereka. Karena kita semangat ngomong, gitu ya Mas ya. Kita ngomong ke mereka bahwa ini tugas kalian. Generasi muda ada agen of change, agen perubahan. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya anak muda ini potensinya sangat besar. Itu kenapa setiap kali sesuatu dimulai dari anak muda. Anak muda. Jadi kalau anak muda itu tidak sadar potensinya, bahwa firman mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Tugas kita adalah mengingatkan mereka bahwa, kalian itu punya potensi loh. Kalian itu orang yang diberkati Tuhan. Tuhan sangat pengen memakai kalian jadi alatnya. Jadi kayak gitu Sonia. Caranya kayak gitu ya. Tipsnya. Yang saya alami adalah seperti itu. Jadi mungkin bisa kita mulai dari pendekatan pelan-pelan mereka, kemudian pelan-pelan berusaha mencari apa sih yang jadi minat bakatnya mereka, apa sih yang menjadi hobi mereka. Dulu waktu saya aktif di pemuda dan remaja, kami membuat banyak kegiatan. Ada basket, ada sepak bola, ada basket juga ya dulu ya. Ada musik, ada drama. Tapi yang ikut juga banyak Mas. Ya, pasang surut. Pelayanan pasti ada namanya pasang surut. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan tetaplah setia untuk Tuhan. Mantap. Dan saya juga mau katakan nih bahwa sebenarnya hidup adalah pembelajaran seumur hidup. Saya ulangi lagi ya. Hidup adalah pembelajaran seumur hidup. Ketika kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Jadi teman-teman, kita belajar untuk mencoba ya. Dan dulunya juga gini Mas, ada kasus di mana anak-anak itu dulu on fire sama Tuhan, terus tapi lama-lama kadar cintanya sama Tuhan itu makin lama makin menurun. Nah, apa sih yang menjadi dorongan Mas Dadi itu masih on fire sama Tuhan, pelayan dalam Tuhan? Apa yang mendorong Mas Dadi bisa masih sampai di sini gitu, on fire dalam Tuhan? Oke, begini Sonia. Yang pertama adalah rasa cinta ke Tuhan. Itu kadang mengalahkan semuanya. Saya ngomong bukan karena saya orang baik. Mungkin teman-teman seangkatan saya, mungkin Bapak Ibu majelis yang tahu saya bukan orang baik. Kalau saya sampai hari ini bisa kembali dengan Tuhan, karena Tuhan sangat baik sama kita. Jadi pertama adalah kita mengingatnya dulu kasih Tuhan. Itu sangat besar bagi kita. Dan ada waktu di mana kita on fire, kemudian kita akan jatuh. Merasakan beberapa hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin jenuh kali ya. Begini, tadi saya ngomong, ada firman Tuhan mengatakan, kalau komunitas kita nanti, saya bahas nanti, itu sangat menentukan kita. Di mana engkau bergaul, di mana engkau berkomunitas, itu menentukan bagaimana engkau berkembang. Begitu, Sonia. Di sini saya akan bacakan begini. Di 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan mana seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, saat engkau sedang terpuruk, saat engkau sedang merasakan sedih, saat engkau kecewa, jangan bergaul dengan orang yang kecewa. Jangan bergaul dengan orang yang bersedih. Karena engkau pasti akan sama merasakan sedih juga. Jadi, cari komunitas yang membangun. Misalnya saya percaya, Komisi Pemuda, Komisi Remaja di Nusuan ini sudah sangat lama. Dan saya tahu orang-orang di sini, orang-orang yang militan. Dan sangat cinta Tuhan. Amin. Saya menceritakan beberapa hal yang saya tahu di Nusuan ini orang-orang militan semuanya. Jadi kalau kalian semuanya, saat ini dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mendengarkan acara ini, cari segera teman-temanmu di Komisi Pemuda Nusuan.
segera join komunitasnya atau WA grupnya. Ya. Dan pastikan kalian terberkati untuk setiap sharing kesaksian dan kegiatan di sini, Sonia. Terima kasih Mas promosinya ya. Karena saya produk dari keselamatan di sini. Oh, iya. Jadi saya tahu bagaimana Lusuan ini benar-benar komit terhadap perkembangan anak muda. Iya betul. Ya. Saya membacakan satu ayat lagi tentang pertanyaan Sonia ini ya. Di Mazmur 1 ayat 1. Di sini disebutkan dengan jelas sekali. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Artinya apa? Keberhasilan itu ada saat kita merenungkan firman Tuhan. Carilah komunitas yang di sana engkau menomorsatukan Tuhan. Saya percaya malam ini kalau kita sekarang ketemu, kan ada orang-orang yang cinta Tuhan di sini. Iya betul banget. Jadi kalian tidak salah kalau mendengarkan podcast ini dan kalian terberkati, saya percaya. Ya, amin. Terima kasih Mas. Dan berarti sebenarnya komunitas dan teman itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita ya, dan mindset kita ya Mas ya. Pasti. Ya. Pasti, karena yang namanya komunitas itu membangun kebiasaanmu. Ya. Kebiasaanmu membangun yang namanya pola pikirmu. Pola pikirmu membentuk apa yang jadi kebiasaanmu nantinya. Kebiasaan kita. Nah. Berarti teman-teman, berarti kita kalau memilih teman itu juga pilih-pilih ya yang baik, jangan yang buruk, oke? Dan saya pernah mendengar nih Mas, bahwa pada zaman sekarang tuh hidup kita tuh berat. Kenapa bisa berat? Karena dosa makin murah, dosa makin dekat, dan dosa baru diobral gitu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena dosa tuh bisa kita akses lewat HP gitu loh, lewat HP. Jadi kalau kita nggak bisa memilah antara baik dan buruk tuh, kita mungkin bisa hanyut dalam keburukan. Nah, cara kita sebagai anak-anak Tuhan gimana sih bertahan dalam terang gitu? Oke. Sonia, kembali lagi kita baliknya ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini pusat dari segalanya, saudara. Saya akan ingatkan lagi firman Tuhan seperti mengatakan di Mazmur 119 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya apa? Kalau kita melakukan beberapa hal dan kembali ke firman, Tuhan disenangkan atau tidak? Kira-kira dengan saya melakukan beberapa hal ini mendukakan Tuhan atau tidak? Kalau kita kembali, saya percaya di usia pemuda dan remaja sudah mulai tahu baik dan buruk. Dan saya berdoa, hikmat Tuhan ada pada kalian semuanya. Hari ini Tuhan gerakkan kalian untuk lebih lagi mengenali firman Tuhan, mengenali suara Tuhan, supaya hidup kalian diubahkan. Dan saya percaya generasi ini butuh kalian, generasi ini butuh kita, generasi ini butuh orang-orang yang militan dalam Tuhan. Karena di luar sana, orang tidak mungkin baca Alkitab. Di luar sana, orang-orang tidak mungkin belajar tentang Tuhan. Tapi saya percaya, orang di luar sana akan menilai hidup kita. Hidup kita adalah firman Tuhan yang terbuka, saudara. Amin. Kayak gitu, Sonia. Oh ya, sangat memberkati ya Mas ya. Dan untuk saat-saat ini memang ya Mas, teknologi itu baru canggih-canggihnya gitu. Sekarang serba online, belanja online, terus sekolah online, kerja online, serba online semua. Nah, apakah sebenarnya itu HP dan gadget itu sahabat atau musuh kita Mas kira-kira? Begini Sonia. Sama sebenarnya teknologi seperti ini itu hampir seperti uang. Uang itu di tangan orang yang jahat. Uang bisa untuk tindak kejahatan. Misalnya bayar orang untuk membunuh. Bayar orang untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Sama, teknologi HP ini di tangan orang yang jahat, dia bisa berbuat jahat. Dia bisa mengakses hal-hal yang buruk. Firman Tuhan seperti ini di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Jadi kalau kita kembali tahu siapa kita, bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Saya sangat percaya yang namanya teknologi bisa menjadi sahabat kita. Jadi kalau orang dunia ngomong, handphone itu kawan atau lawan? Iya. Itu sama tadi, uang itu kawan atau lawan? Ya. Di tangan orang yang jahat, handphone bisa untuk akses pornografi. Iya, betul. Karena sekarang dosa sedekat jari tangan kita. Iya, betul banget, Mas. Kita nggak punya kuota, kita datang di kafe, kita nongkrong, nanti kita bisa akses wifi-nya, sedekat itu dosa. Tapi demikian juga, sedekat itu kita dengan berkat Tuhan. Saya percaya, kalau sampai saat ini, saudara terkasih semuanya masih dengarkan siaran ini, kalian termasuk orang-orang yang diberkati Tuhan, karena kalian menomorsatukan Tuhan dengan mencari Tuhan dengan lebih lagi. Amin. Ya. Artinya, Sonia, jangan pernah menganggap sesuatu itu jahat atau baik. Tapi kembalikan ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang. Jadi pastikan garammu tetap menjadi asin. Supaya orang-orang di sekitarmu merasa terberkati, orang sekitarmu merasakan kasih yang Tuhan berikan pada kita, Sonia. Oke. Mau tanya lagi nih, Mas. Boleh. Zamannya Mas dulu dan sekarang ada perbedaan nggak? Maksudnya zaman pemuda sekarang sama pemuda yang dulu kayak gitu. Ya. Apakah teman-temannya juga sama gitu? Oke, begini. Perbedaan pemuda dahulu dan sekarang. Iya. Saya ngalami begini. Saya ngalami saat-saat remaja dulu. Saya masih ngalami kebaktiannya pindah-pindah. Pindah-pindah ya? Dari rumah ke rumah. Kemudian sampai satu ketika ibadah di gedung kantor gereja. Kemudian ibadah hari Sabtu di gedung ini, masih ada salibnya besar di atas, pakai kayu belum berubah itu, ya? Kemudian pakai OHP. Jadi pakai OHP masih dulu ya? Saudara semuanya sudah bisa mengakses internet, sudah bisa lihat di Infokus beberapa. Kita dulu mau retreat itu harus ngeprint di kertas mika, kemudian ditutup pakai kertas untuk bisa nyetel lagu pujian. Oh iya. Saya perjalanan dari luar kota tadi sampai ke Solo. Tuhan ingatkan satu lagu. Saya percaya ini beberapa saudara muda di sini tidak tahu. Tapi kalau seangkatan saya ke atas masih ingat pasti. Masa muda sungguh senang. Itu lagu tadi saya sambil nyetir di jalan, tiba-tiba Tuhan berbicara sangat kuat bahwa saat-saat muda dulu, saat saya mencari Tuhan, yang lain malam mingguan itu sudah di Manahan, sudah di Gladak, tapi saya dengan teman-teman saya dulu, sore-sore kami sudah jemput-jemputan ke Tegalmulyo, ke Pawe, jemput teman-teman ya yang pemuda remaja ya. Saya jemput beberapa teman ke Banyuagung untuk kita ibadah. Ibadah bareng-bareng. Tapi yang saya sangat hormat terhadap contoh pemuda di tempat ini adalah hatinya tidak pernah tawar-menawar untuk Tuhan. Artinya begini, jam berapapun ada jemaat yang kesusahan meninggal dunia atau apapun, apalagi makan-makan. Iya, makan-makan nomor satu itu. Susah aja mereka langsung, sangat entengan orang Jawa bilang. Saya ngalami jam-jam 2 kita harus donor darah, ada jemaat yang membutuhkan. Kadang ada jemaat yang sakit, tidak ada keluarga yang nunggu, pemuda dan remaja kita gantian jaga. Kemudian ada yang namanya orang kesusahan, kita bantu dari tendanya, dari cari peti mati, ambulan, sampai besoknya sudah penghiburan kami ada. Kemudian saya sharing beberapa hal yang lucu di parkiran misalnya. Di parkiran. Kita pagi waktu itu masih ada Mbah Minto kalau nggak salah. Di luar sana masih ada warungnya. Kita kalau pagi rebutan bakwan, tapi kita jaga parkir. Dari pagi kadang kita nggak tidur, habis dekor, paginya jaga parkir, langsung parkir sampai malam lagi. Dan hal seperti itu membuat api cinta kita ke Tuhan tidak padam. Mungkin beberapa jauh dari Tuhan, tapi cinta Tuhan itu menarik kami kembali lagi ke Tuhan. Nah, kalau sekarang, sobat terkasih, generasi muda, Tuhan berkati dengan teknologi internet yang melewati setiap masa, bahkan melewati setiap tempat dengan cara yang ajaib kan, internet itu. Saya mendorong kalian untuk lebih cinta ke Tuhan. Karena saat ini kalian tidak dibatasi apa-apa. Dulu belum ada
SMS. Oh, dulu belum ada SMS. Kita masih jarang-jarang yang punya handphone. Oh. Tapi cinta kita terhadap Tuhan, kita mau retreat jualan pakaian atas pakai. Oh iya. Kita jualan kalender, kita jualan telur asin. Dan itu untuk usaha dana ya. Usaha dana sangat membekas bagaimana kita mencari Tuhan. Dan saya berdoa, adik-adik sekarang harus lebih cinta. Karena tidak terbatas ruang dan waktu. Kalian bisa WhatsApp call, pakai teknologi WhatsApp video, bisa pakai Zoom, bisa pakai Jitsi, pakai apapun bisa. Jadi pastikan kalian tetap tergabung dalam komunitas rohani, karena sangat penting sekali. Iya, betul. Kayak gitu Sonia. Ya. Berarti jangan lupa ya, kita anak-anak remaja dan pemuda, ikutlah remaja dan pemuda, oke? Dan satu pertanyaan terakhir nih Mas, untuk menutup podcast kita. Oke. Apa pesan Mas Dadi untuk kita pemuda dan remaja dalam generasi ini? Ya, satu hal saya mengingatkan ke kalian, anak muda. Di luar sana banyak hal yang membuat kita lupa Tuhan. Hal-hal yang gini, Sonia, dosa itu kadang-kadang tidak langsung kita melakukan hal yang spektakuler gitu, enggak. Dosa itu kayak busur derajat. Sekian derajat kita meninggalkan Tuhan. Misalnya nih, kita mulai tidak ikut persekutuan, atau kita malas untuk ke gereja, atau kita malas ikut ibadah online misalnya. Itu mulai sedikit-sedikit setelah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tawaran untuk kita misalnya lebih senang nongkrong di luar sana, atau pekerjaan, hobi, itu bisa membuat anak muda lupa. Karena anak muda kok mumpung. Pernah betul. dengar ini, hidup cuma sekali. Jadi ya nikmati aja. Nikmati dulu ya. Artinya selama kalian orang muda sekarang bilang YOLO sih. Iya betul. Iya tahu. Tahu kan? Artinya ya hidup sekali, ngapain kita harus repot-repot. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga nggak semurah itu, men. Jadi kalian harus menomorkan Tuhan. Pastikan hidup kalian berarti buat Tuhan. Saya mengalami bagaimana saat-saat meninggalkan Tuhan. Dan saat-saat itu, Tuhan tetap sayang sama saya. Jadi kalau kalian ada yang merasa, Mas, saya sudah jauh dari Tuhan. Mas, saya sudah meninggalkan Tuhan. Gak apa-apa. Guys, Tuhan itu nggak kayak cermin. Saat engkau dekat, Tuhan dekat. Saat engkau jauh, Tuhan jauh. Enggak. Tuhan kita kasihnya nggak berubah. Kamu mau jauh, Tuhan tetap sayang. Kamu mau dekat, Tuhan tetap sayang. Dan pastikan kalian membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menguatkan kita. Dulu saya dengan beberapa senior dan pembina remaja dulu, diajarkan baca ayat hafalan. Dan ternyata ayat hafalan itu membuat saya jadi merema. Beberapa ayat itu membuat saya, saat-saat saya terpuruk, saat-saat saya merasa sendirian, firman Tuhan itu berbicara. Saya punya ayat-ayat yang senang saya, menguatkan saya. Saya percaya ayat itu yang membawa kalian anak muda kembali ke Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu Sonia. Oke, makasih Mas atas pesannya. Dan saya juga akan menambah sedikit ya pesan. Tuhan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Ketika Tuhan memilihmu, apa jawabmu? The future is youth, the future is you. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Di sela-sela kesibukannya udah datang di GKJ Nusuan. Terima kasih ya Mas. Dan podcast kita kali ini udah selesai nih, dan kita akan tutup dengan berdoa, dan Mas Dadi akan berdoa untuk kita semua. Baik, kita berdoa. Tuhan, yang mengucap syukur kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kami tahu jika saat ini kami boleh bertemu Tuhan lewat udara di segala abad dan tempat di mana siaran dapat diterima Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktu-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda di tempat ini. Kami berdoa untuk pemuda dan remaja di GKJ Nusuan pada khususnya. Dan di wilayah Solo Utara pada umumnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami dapat menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang membawa mereka Tuhan dari kemuliaan ke kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau saat ini memberkati kami
yang sedang bersekolah, bahkan sedang berkuliah Tuhan. Engkau berkati setiap pelajaran kami, berikan kami hikmat, supaya kami boleh menjadi garam dan terang di lingkungan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bagi kami yang rindu untuk sekolah dan kuliah onsite Tuhan. Tuhan berikan waktu yang tepat supaya kami boleh tetap sehat dan tetap boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati juga untuk kami yang bekerja Tuhan, berkati pekerjaan kami sehingga dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap yang kami nomor satukan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa khususnya untuk Sonia dan setiap pengurus, bahkan setiap remaja dan pemuda di Kajian Nusuan Tuhan. Berkati masa depan kami Tuhan, berkati generasi kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu yang efektif dan produktif. Berkati pergaulan kami Tuhan, sehingga lewat kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk GKJ Nusuan Tuhan, berkati Bapak Ibu Pendeta di tempat ini, berkati setiap majelis dan setiap pengurus Pokja dan komisi tempat ini Tuhan. Kami percaya lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan, jika sebentar acara ini berakhir, kami percaya Roh Kudus masih bekerja atas kami. Lanjutkan cerita-Mu atas kami Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami Engkau disenangkan dan dipermuliakan Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, biar Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Hanya dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas atas doanya. Dan podcast kita kali ini udah selesai nih. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dan saya Sonia Ayu pamit. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.